Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ziana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 211 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kita udah ketemu di kesekian kalinya ya di episode kali ini. Udah banyak banget cerita yang udah aku bacain. Dari A sampai Z, cerita dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan sampai ada yang dari Malaysia, Australia, Taiwan, Prancis gitu ya. Aduh banyak banget sumpah. Banyak-banyak terima kasih lah aku sama kalian karena kalian udah mau berpartisipasi ya untuk berbagi cerita nih ke podcast kisah horor. Walaupun banyak banget yang gue baca ada yang nggak suka dengan cara pembawaanku, mungkin storytellingnya nggak enak atau mungkin cara pembahasannya yang ngebuat para netizen ini agak sedikit geram gitu ya, yang bilang gue halu atau apalah ya. Ya terlepas itu semua gue bodo amat deh. Yang penting gue berusaha untuk ngebawain sebuah cerita menurut versi gue sendiri. Yang lo nyaman alhamdulillah, gak nyaman juga gak apa-apa ya kan. Kalau gue ladenin netizen itu kayak apa ya? Ya kayak gitulah, bikin gue down sendiri. Dan lagi gue ini mau, ini kemarin komen udah gue bacain belum ya? Nah, ada dari komenan Mbak Priscilia. Mbak Priscilia kemarin udah dibacain belum ya komennya ya? Yang bilangnya, Mbak Ana, aku penggemar PKH nih. Mau kasih masukan Mbak. Menurut aku Mbak Ana kayak biasa aja yang ceplos-ceplos karena lucu. Kadang-kadang dengerin Mbak Ana yang apa adanya. Kayak mewakili hati kami. Kalau ceritanya aneh dan ke arah halu ya bilang aja gak apa-apa. Daripada Mbak Ana yang jaim kurang asik. Justru itu yang bikin saya suka PKH dan berlanjut dengerin sampai sekarang. Sukses terus Mbak. Woi.
Salting nih gue, Cak. Ketawa-ketawa sendiri ya. Kenapa ya? Ya. Aduh, makasih banget ya Mbak Priscilia buat komentarnya ya. Aduh, memotivasi banget, kayak berusaha ngebangkitin gua yang di awal nih, episode awal yang banyak yang komen gue suka batuk-batuk atau apa, terus gue ngebacain ceritanya yang kebanyakan marah-marah. Gue rindu yang kayak gitu coy, sumpah. Kayak ngerasa beda aja sekarang ya. Aduh, thank you ya Mbak ya. Nggak punya duit nih buat ngasih. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacakan cerita-cerita horor nih. Udah mulai mendingan nih ya, udah nggak begitu pilek banget kayak kemarin nih. Dan ceritanya ini datang dari lanjutan yang kemarin ya. Siapa ini namanya? Alulil. Judulnya adalah diikuti saat berjualan di perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Mbak Ana karo konco-konco kabeh pendengar PKH? Apik kabeh toh? Iya alhamdulillah, podo karo aku. Iya. Wes gak usah babi bu. Aku tak cerita maneh nglanjutno sing bagian siji mbiyen kae. Suara tangisan dan gendruwo. Tak enten-teni kok yo kung diwacana karo Mbak Ana. Ya, bukan turun diwacana. Sing ngirim cerita cuma kan diwaca sik siji-siji yo, Mas ya. Oke, Mas. Oke lah. Lanjut. Gini ya. Setelah pengalaman pertama, saya pindah pabrik tahu karena diminta kakaknya bos untuk pindah di tempat beliau. Yang ini Pak Haji H. Yang pabrik dan rumah beliau di samping pabrik bos saya yang pertama. Secara beliau-beliau itu kakak beradik. Jadi tetap saya jadi kesayangan si Mbah. Dipercepat sajalah ya. Satu hari karena gaji bulanan yang saya rasa belum mencukupi untuk kebutuhan. Maklum si Alul dan si Ulil sudah mau masuk TK. Oh kembar nih ya anaknya. Jadi saya minta izin kepada Pak Haji untuk diberi kesempatan mencari tambahan penghasilan. Maka saya ajukan untuk menambah produksi tahu goreng, tahu pong atau tahu gembos yang seperti dijual asongan di bis antar kota atau antar provinsi di Jawa. Secara di tempat kami belum ada produksi tahu seperti itu. Maka disepakati saya seusai kerja bikin tahu, saya juga goreng tahu untuk dijual ke pasar. Oke, jadi pekerjaan saya dulu 3 bagian. Bikin tahu, goreng tahu, dan jualan ke pasar. Inilah masuk bagian cerita. Karena saat saya jualan tahu goreng di pasar, kan selera pasar belum tahu, jadi belum laris. Ya laku juga lah. Karena perjanjian jualan tahu goreng ambil persentase, saat belum habis saya harus juga menanggung sisa yang belum terjual. Sedih dong saat jualan tidak selalu habis. Tapi mengingat Alul juga memang perlu biaya, harus tetap berjuang dan semangat. Ya hanya sebatas ingin jadi ayah dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab lah. Walau ya belum bisa mencukupi secara cukup. Maka karena subuh ke pasar, tahu goreng masih 2 keranjang. Pulang dari pasar saya kerja lagi bikin tahu.
Lalu siangnya jualan ke perkebunan kelapa sawit yang jaraknya 30 km. Ini juga saran teman-teman di pasar yang mungkin kasihan kepada saya. Jadi pas ada hari pasaran, saya mencoba ikut teman-teman jualan di perkebunan. Saat itu hari gajian karyawan perkebunan. Oke deh, habis bikin tahu, jam 2-an siang kami berangkatlah ke pasar perkebunan. Biasa ya, kalau orang pertama jualan kan gak punya tempat. Gelar tikar di sini, diusir orang lama. Pindah lagi, diusir lagi. Sampai akhirnya dapat tempat di pinggir. Ya tetap semangat dong. Aluli juga semangat masuk TK. Jualanlah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pembeli datang dan alhamdulillah sampai pasar tutup jam 6 maghrib dagangan masih sisa setengah keranjang. Lalu berkemas pulang semua. Dan saya sempatkan mampir ke rumah teman yang kebetulan karyawan perkebunan dan tinggal di mes dekat pasar itu. Beliau adalah orang yang motornya saya beli, Honda Karisma. Gak tahu tahun berapa, yang pasti motor bekas beliau pakai untuk kerja di perkebunan itu. Itu kenapa saya sempatkan mampir. Saat mampir, ada percakapan di antara kami. Mas, bagaimana kabarnya? Motornya bagaimana? Alhamdulillah, Pak, baik. Motornya juga aman. Terima kasih. Dan bla 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 lah sambil minum kopi. Tak terasa waktu lewat maghrib. Mas, nginep saja di sini. Iya, Pak, terima kasih. Tapi besok subuh saya harus ke pasar. Agar habis tahu goreng ini. Juga saya pulang dari pasar harus kerja lagi bikin tahu. Aduh. Nginep saja ya Mas. Ada sedikit tekanan dari nadanya. Terima kasih Pak. Saya juga harus pulang karena bos pasti nanti bingung kalau saya tidak pulang. Ya sudah Mas kalau begitu. Hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Sedikit ada sesuatu yang saya rasakan, sepertinya beliau mengkhawatirkan sesuatu. Merinding saya saat nulis bagian ini. Lalu saya pamit dan pulang. Di sepanjang jalan ada kawan dari belakang nyalip, pakai motor juga. Mas, keteweh kah? Oh iya Mas, ayo bareng. Iya, tapi mereka semua nyalip, ngebut meninggalkan saya seolah-olah ada yang ngejar. Atau mungkin ingin cepat sampai rumah masing-masing kali ya, pikir saya. Itu sudah banyak yang nyalip. Saya pikir ya sudahlah, karena saat saya kejar mereka pada ngebut. Dan saya gak bisa ngebut. Karena motor saya bekas, jalan geronjalan tidak rata, jalan tanah, ya mungkin teman-teman ada yang paham dan pernah tinggal di perkebunan sawit ya. Mau ngebut, motor takut rontok, kepala motor serasa mau lepas. Jadi saya pikir ya pelan sajalah, kasihan motor kalau ngebut, takut rontok semua. Tapi harus sabar, kuat. Karena ingin Alulil suatu saat bisa jadi orang sukses di jalannya masing-masing. Amin. Sampai saya rasa saya sudah paling belakang dan saya senang dalam hati. Masih ada orang di belakang. Pasti mobil. Karena jalan di depan saya terang. Seperti mendapat sorotan lampu mobil dari belakang. Saya sedikit kebut dong, takut disalip. Nanti sendirian lagi di belakang. Sekian lama saya merasa kok gak nyalip-nyalip ya mobilnya. Secara logika, jarak sorot lampu dan waktu jalan saya harusnya mobil itu sudah menyalip. Merinding lagi nih.
Lalu saya berhenti dan melihat ke belakang. Hah, kok nggak ada mobil? Ya udahlah, merinding lagi. Saya coba jalan lagi dan pura-pura berani saja. Tapi tetap jadi sedikit ngebut. Ya takut juga lah karena sorot lampu mobil itu ada lagi. Sampai akhirnya motor kepleset. Seperti ada yang narik dari belakang. Lalu jatuh dan tumpah tahu goreng di keranjang. Sedih, marah, takut campur jadi satu. Mulai merasa bahwa diganggu demit. Saya cepat-cepat kumpulkan tahu yang berserakan di jalan. Campur pasir halus. Pokoknya saya masukkan lagi ke keranjang, dibuang rugi, dibawa kena pasir. Lihat kanan kiri, depan belakang sepi. Di tengah perkebunan, lalu saya lihat ke atas, terang bulan. Makin jiper dong. Takut, sedih, mau nangis, mau marah, ingat anak-anak. Harus semangat, harus berani. Setelah itu lanjut. Pelan-pelan sampailah di luar kebun kelapa sawit. Lalu terus ingat pesan kawan, pokoknya kalau masuk keluar ikuti kabel listrik di sepanjang jalur. Keluar kebun ada simpang 4 antara jalan perkebunan dan jalan batubara ke pelabuhan Sungai Barito. Saya nyebrang simpang 4-nya dan terus. Di tengah perjalanan itu ada simpangan lagi. Kanan tembus jalan negara, Kalteng Kalsel. Lalu saya awal masuk dari situ. Begini, saya dari kota Muara Teweh itu lewat jalan negara Kalteng Kalsel. Terus di KM 18 ada jalan tembus ke perkebunan. Tidak ada jalur listrik sampai simpang 4 batubara tadi. Tapi karena berangkat siang ya aman lah hingga sampai simpang 4 terus ikuti tiang listrik ke pasar perkebunan. Gak paham ya maksudnya kayak gimana nih ya. Saat pulangnya karena banyak pikiran, kalut, panik, saya tidak sadar. Saya ambil kiri. Jalan aspal kecil di tengah hutan dan jalur listrik ada. Itu ketemu kampung. Terus ada simpang 3. Ambil kanan terus lewat kampung, hutan, pinggiran kebun sawit. Terus tembus jalan negara Kalteng Kalsel tapi tembusnya KM 10. Paham ya? Enggak ini ya. Gak paham jujur ya. Saya berangkat lewat KM 18, masuk kanan jalan tembus. Enggak ada jalur listrik sampai ketemu simpang 4. Sementara pulangnya saya simpang 4 terus ketemu simpang 3. Harusnya ambil kanan. Saya sadar tidak sadar ambil kiri. Oke masuk nih, paham nih. Aspalan dan jalur listrik. Tapi jalur dalam hutan yang ada kampungnya, bukan aspalan jalan negara. Lanjut. Jadi pas masuk aspal saya bingung. Aspal ada jalur listrik tapi kok bukan jalan negara, jalan besar. Sementara otak saya berpikir pulang harusnya simpang 4, terus jalur tembus. Gak ada listrik dan kembali lagi ke jalan negara di KM 18. Bingung dong, kok gak ketemu jalan tembus awal berangkat. Tapi tiba-tiba aspalan. Tapi aspalnya juga bukan jalan negara. Panik bukan main. Motor bensin hampir habis. Masih tengah hutan. Takut dimarahi bis. Bos kali ya. Takut sisa tahu gak habis besoknya. Embulah mau nangis, marah, takut. Nekat saya ikuti aspalan kecil. Terus ada titik lampu. Pasti kampung ini. Tapi sekira setengah jam hilang lampu,
berhenti, mikir, apa balik ya? Nyari jalan yang tembus KM 18. Tapi bagaimana kalau bensin nggak nyampe? Akhirnya balik. Terus nggak ketemu jalan tembusnya. Berhenti lagi. Balik lagi, ikuti jalan aspal dan jalur listrik. Yang ini agak jauh. Sampai tikungan, kebablas. Harusnya tikungan. Pas tikungan seperti pertigaan, tapi satunya jalan pasir. Jadi mau naik motor nikung kiri malah kebablasan ke jalan pasir. Hampir jatuh tuh. Dah lanjut, balik aspal lanjut jalan. Nampak lampu lagi, sekitar 1,2 kilo cahaya lampu hilang lagi. Ragu lagi nih. Terus gak tahu aspal ini tembus mana. Ya kalau tembus jalan negara, kalau makin jauh panik lagi dong. Muter balik lagi. Di tikungan mau delosor tapi selamat, mau jatuh tapi selamat. Cari jalan awal lagi saja pikirku. Terus gak ketemu juga simpang yang tembus KM 18. Makin panik, bensin makin mepet. Muter balik lagi, ikuti aspal yang saya gak pernah tahu, gak pernah juga lewat. Terus di tikungan, kebablas lagi ke jalan pasir. Udahlah nekat, kalau jalan aspal, tiang listrik pasti menuju kampung. Muter balik lagi, sampai tikungan mau delosor lagi. Sudahlah berhenti. Kebelet pipislah saya di pinggir jalan. Ya 5 meter habis tikungan yang bolak-balik mau delosor nyungsep tadi. Jadi dia kayak muter-muter di tempat itu aja ya. Pas pipis, saya ngadep kuburan besar. Maaf, kuburan orang Nasrani, Palang ya. Belum habis kencing, baru separuh, gak jadi, lemes badan, ambruk, duduk di aspal. Tercekat beberapa menit, tadi bolak-balik gak ada melihat kuburan ini. Wong pagar betonnya cuma 0,5 meter tingginya, dan 2 meter di pinggir aspal. Kok bisa gak ngelihat? Lalu saya coba beranikan diri. Karena sudah jengah, merasa diganggu, saya coba amati di setiap nisan. Dalam hati muncullah mau ku omeli, merinding. Gak ada juga yang nampak. Hingga saya coba tenang, duduk, dan beberapa menit ada orang lewat naik motor. Saya ditanya, "Kenapa Mas?" Saya jawab, "Tersesat Pak." "Oh ya udah Mas, ikuti saya." Saya ikuti. Ternyata jalan aspal itu tembus kampung Trinsing. Lalu belok kanan 7 km. Lewat pinggir sawit. Lewat hutan. Akhirnya sampai jalan negara KM 10. Lalu belok kiri. Saya kembali ke kota, ke pabrik. Dan baru sadar. Harusnya saya jam 7 sudah di rumah. Saya jam 11 malam baru sampai rumah. Oke Mbak Ana, ngono sik lah pengalaman saya kedua. Masih ada lagi selama 10 tahun saya di kota Barito Utara tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti part 3-nya ya. Oke. Terima kasih Alulil ya. Ini sebenarnya awal-awal agak sedikit bingung ya dengan ceritanya ya. Maksudnya kata-katanya dia nih loh agak sedikit bulet. Kalau di dalam otakku itu mikirnya agak sedikit bulet dengan cerita dia. Cuma gue tahu nih maksudnya kayak gimana. Intinya dia itu disesatin lah di lokasi itu. Jadi muter sana, muter lagi, kok jalan ini lagi, puter lagi loh. Kok jalan ini lagi, puter lagi, jalan ini lagi. Pas sampai akhirnya dia kesel, terus mau kencing, mau pipis, buang air kecil, tiba-tiba
dia sadar kalau dia pipisnya itu ngadep di arah kuburan. Padahal dia bolak-balik lewat situ nggak ngelihat kalau ada kuburan. Harusnya kelihatan karena emang kuburannya gede. Kayak gitu. Wah, serem sih kalau gua jadi Mas Alilil. Karena apa ya? Posisi di jalan tersesat, muter-muter, ya kan? Soalnya gue pernah tuh, cuma bedanya kalau gue tuh ya waktu kakakku meninggal dulu itu, kakakku yang cewek meninggal, terus gue habis nganter pemakaman karena emang pemakamannya tengah malam tuh ya, jam 1 baru selesai. Mau pulang tuh sama mamaku, ketinggalan rombongan, posisi makamnya gelap gulita, nggak ada penerangan. Jadi penerangannya itu pakai lampu mobil. Emang pemakamannya itu gede, pemakaman komplek gede banget. Di situ gua disasarin tuh. Padahal kalau kita keluar tuh ya, maksudnya pas kita masuk itu gampang banget, cuma lurus belok kiri, lurus lagi terus belok kiri, udah nyampe. Kalau balik harusnya belok kanan, lurus, terus belok kanan lagi, kayak gitu. Tapi pas waktu aku balik pulang, tuh kayak diputer-puterin cuy. Kayak, ini harusnya sini deh, kok jadinya sini lagi, muter terus. Kan kok pemakamannya itu kan dibagi 2, pemakaman muslim sama pemakaman non muslim. Nah, jaraknya pemakaman muslim ke non muslim itu jauh gitu. Non muslim itu di belakang. Kalau di belakangnya lagi sekarang itu jadi pemakaman itu COVID gitu kan. Nah itu seharusnya gue nggak nyampe pemakaman non muslim, tiba-tiba nyampe pemakaman non muslim coy. Itu mamaku udah marah-marah ya. Tapi karena lagi di makam, mamaku nggak berani marah-marah. Marah-marahnya pas udah keluar dari makam itu. Sampai akhirnya disusul sama ini penjaga makamnya yang kebetulan dia lagi patroli gitu, habis bikin galian gitu kan. Kita tuh disasarin tuh hampir 15 menit lah. Serem anjir. Disasarin kayak gitu. Tapi kalau di tempat-tempat kayak perkebunan itu belum pernah terjadi sih. Pernah dulu waktu ngonten di daerah Kediri itu pabrik apa ya, gula. Cuma posisinya gua gak disasarin yang kayak Mas Alil itu enggak. Maksudnya yang kayak heboh kayak Mas Alil itu enggak, cuma mungkin kayak disasarinya itu apa ya, pas jalan kaki menuju lokasi. Kan malam-malam tuh aku jalan kaki ke lokasi, hampir 2 kali nemu lokasi yang sama. Padahal udah ngerasa jalan di tempat yang beda. Kayak gitu-gitu deh. Serem anjir. Ada lagi gue disasarin waktu gue explore sama salah satu konten kreator si Jokal itu di Baturaden. Itu serem banget bro. Gue disasarin tuh hampir masuk jurang. Bayangin. Wah serem anjir. Oke deh, mungkin teman-teman nih punya pengalaman yang kayak Mas Alul itu disasarin gitu pas lagi di kebun atau apa, apalagi perkebunan kelapa sawit ya. Kalimantan bro, Kalimantan itu aduh masih hutan-hutan kayak gitu, jadi serem juga. Kalau kalian punya pengalaman yang sama nih kayak Mas Alulil, kalian langsung aja kirim cerita kalian nih ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus gue juga mau ngingetin nih buat teman-teman, kalau misalnya ada yang ngerasa pernah kirim cerita ke DM tapi belum gue baca, kalian bisa DM gue lagi ya, kayak nge-reply lagi. Takutnya kayak kesingsal gitu karena banyak banget nih DM-nya yang masuk belum ke pegang satu-satu gitu. Jadi kalian reply lagi biar gue bisa baca duluan kayak gitu guys. Oke,
Cukup sekian dulu di episode kali ini. So buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan ngedengerin cerita horor nih, kalian bisa langsung aja dengerin selengkapnya di episode sebelumnya itu di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Terus kalau kalian juga pengen banget ngelihat konten aku yang explore tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Anna Olive, ANNAULIEVE ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kalau misalnya di tempat kalian, di daerah kalian, khususnya di wilayah Jawa Timur ya, Surabaya dan sekitarnya, ada lokasi yang menurut kalian angker dan bagus untuk dieksplor, kalian bisa langsung aja DM. Ntar gue kesana dah. Oke, akhirnya saya Anna undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.